Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok D akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Perkenalkan, nama saya Mauricia Pratiwi. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan teman-teman tentang pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu adalah di mana sebuah makhluk hidup itu mengalami proses yang pertama itu pertambahan sel, yang kedua pertambahan ukuran sel, dan yang ketiga itu pertambahan volume. Nah, jadi pertumbuhan ini tuh memiliki beberapa sifat atau ciri-ciri. Yang pertama itu dia itu kuantitatif. Jadi kuantitatif ini adalah kita itu bisa menghitung jumlahnya. Yang kedua itu adalah reversible. Reversible itu adalah dia itu tidak dapat kembali ke kondisi semula. Dan yang ketiga adalah pembelahan secara mitosis. Nah, jadi pembelahan secara mitosis ini adalah sebuah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel, yang dimana dua sel ini memiliki jumlah kromosom yang sama pada induknya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Alfiaben Arwanci di sini akan menjelaskan tentang perkembangan. Jadi perkembangan adalah proses bertambahnya ukuran dan perkembangan fungsi makhluk hidup dari zigot hingga menuju dewasa. Kemudian hal ini terdiri dari aspek penting, yaitu pertumbuhan atau penambahan ukuran dan jumlah sel. Kemudian ada diferensiasi atau bisa dibilang perubahan sel menjadi bentuk khusus dengan fungsi tertentu. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu ada nutrisi, kemudian ada lingkungan, kemudian ada hormon, dan yang terakhir ada genetik. Dan tahapan perkembangan makhluk hidup dimulai dari fertilasi atau pembelahan sel atau mitosis hingga pembentukan organ dari sistem tubuh. Jadi sekian itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan. Terima kasih. Saya Angka Sony akan menjelaskan fase embrionik. Fase yang pertama itu adalah fase sterilisasi atau perkawinan antara sel telur dan sel sperma yang akan berpecah menjadi zigot. Zigot akan mengalami pembelahan sel bisa menjadi 2, 4, 16 dan seterusnya. Dan di sini saya Nova Nurendisari akan menjelaskan morula dan blastula. Nah, apa sih morula itu? Nah, morula merupakan kumpulan dari sel hasil pembelahan zigot sebelumnya. Nah, sel ini dinamakan blastulamer. Nah, blastulamer ini dikatakan morula jika blastulamer ini mencakup 16 sampai 64 sel. Nah, jika di bawah itu dia tidak bisa disebut dengan morula. Nah, selanjutnya blastulamer pada merula kemudian menggulung sehingga terbentuk suatu rongga yang disebut dengan blastosol. Tahap terbentuknya blastula disebut dengan blastulasi. Pada tahap blastula, zigot memiliki dua kutub, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Nah, di kutub animal ini dia memiliki sel-sel berukuran kecil, kemudian ia berkembang menjadi anak. Sedangkan di kutub vegetal ini memiliki sel-sel yang berfungsi untuk memberikan makanan pada calon anak yang akan tumbuh di kutub animal. Saya Siti Hanifatul Rizkia akan menjelaskan materi tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh selama pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Metamorfosis hewan mengalami ada 3 jenis metamorfosis yang dialami oleh hewan. Yang pertama, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Di sini saya akan memperlihatkan contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Yang pertama ada telur berubah menjadi ulat berubah menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Barikal Fatir Sanjaya akan menjelaskan metamorfosis tidak sempurna. Oke, metamorfosis tidak sempurna itu adalah jenis perubahan bentuk tubuh pada hewan yang tidak mengalami purpa atau pupa dan larva. Dan yang saya ambil contoh di sini ada belalang. Belalang di sini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena pada saat telur menetas yang keluar hanyalah nimfa, tidak ulat atau larva lagi. Jadi setelah nimfa itu terdapat dewasa atau imago.
Setelah dewasa tersebut ada betina bertelur. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil itu, kalau metamorfosis tidak sempurna itu, dia itu tidak berubah signifikan dari yang kecil hingga dewasa, hanya berubah besar dan volumenya saja, tidak seperti kupu-kupu yang melewati fase ulat dan kepompong. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Nova tadi. Selanjutnya kita beralih ke glastula. Nah, di glastula itu ada ektodem, mesodem, endodem, dan juga arsenteron. Nah, di ektodem itu akan membentuk jaringan kulit, panca indera, dan saraf. Di mesodem akan membentuk jantung, ginjal, otot, dan tulang. Selanjutnya di endodem itu tempatnya alat pencernaan dan respirasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke morfogenesis dan organogenesis. Jika disatukan itu namanya imbas. Jadi saya Nisainda Holina di sini akan menjelaskan bagian regenerasi. Jadi regenerasi itu adalah kemampuan sebuah hewan untuk menyembuhkan jaringan yang terjadi karena hilang atau luka menjadi seperti semula. Jadi regenerasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah morfolaksis, yaitu regenerasi dengan regenerasi jaringan yang masih tersisa. Sedangkan yang kedua epimorfosis itu adalah melakukan pembaharuan jaringan dengan blastema. Jadi pada poster ini kita menggunakan contoh hewan cacing pilih. Jadi setiap hewan itu memiliki daya regenerasi yang berbeda-beda. Di sini kita mengambil daya regenerasi yang tinggi, yang dimana cacing pilih bisa melakukan regenerasi dengan cara membelah dirinya menjadi beberapa kepingan. Contohnya seperti di gambar ini. Sedangkan contoh hewan yang memiliki daya regenerasi yang rendah itu contohnya adalah seperti mamalia atau burung atau yang disebut dengan bangsa Aves. Jadi mereka memiliki daya regenerasi yang lebih rendah. Jadi fungsi dari regenerasi ini adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat hilangnya bagian tubuh atau terjadinya luka. Ini berfungsi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama yang kita bahas di sini adalah hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metagenesis pada ubur-ubur. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan di mana pada metagenesis ini terjadi dua fase, yaitu fase seksual dan juga fase aseksual. Nah, di sini ada siklus kehidupan dari metagenesis, dimulai dari medusa dewasa atau ubur-ubur dewasa ini akan menghasilkan sebuah sel sperma dan juga sel ovum. Di mana saat kedua sel itu bertemu, maka akan terjadi pembuahan yang akan membentuk zigot. Zigot itu akan tumbuh berkembang menjadi larva atau planula. Planula ini berbentuk kecil, mirip rambut halus dan bisa berenang di air. Lalu planula yang menempel di dasar laut itu akan tumbuh berkembang seperti tabung yang disebut sebagai skipistoma. Skipistoma ini akan tumbuh berkembang juga menjadi polip muda. Polip ini akan mengalami pembelahan secara melintang yang akan membentuk strobila, di mana tiap lapisannya itu merupakan calon dari ubur-ubur. Nah, strobila ini itu terjadi saat polip itu tumbuh berkembang, dan di mana strobila itu akan tumbuh berkembang menjadi medusa muda. Di mana medusa muda ini terjadi saat strobila bagian teratasnya itu melepaskan diri, maka terbentuklah medusa muda atau epira. Nah, medusa muda atau epira ini akan tumbuh berkembang menjadi medusa dewasa. Dan medusa dewasa ini akan tumbuh lagi akan melalui proses seksual. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Dimas Wardana akan menjelaskan metagenesis. Contoh lain dari metagenesis ubur-ubur. Baik, saya Muhammad Dimas Wardana akan menjelaskan contoh lain dari metagenesis ubur-ubur, yaitu yang pertama ada cacing pipih tertentu, misalnya Obelia, hewan mirip karang kecil di laut. Dia punya fase polip yaitu fase aseksual dan juga fase medusa yaitu fase seksual. Mirip ubur-ubur tapi ukurannya lebih kecil. Selanjutnya yang kedua adalah hidrozoa, seperti Obelia atau hidra laut yang punya siklus polip menetap dan medusa bebas renang. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir adalah anthozoa tertentu, di mana beberapa jenis karang dan anemon laut juga punya bentuk polip yang biasa bereproduksi aseksual lalu menghasilkan bentuk generatif. Gimana kabar biologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video biologi yaitu nyanyi dan kami dari kelompok D. Assalamualaikum. Abdul. Jeda dulu makanya biar bisa dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D ingin membuat tugas biologi yaitu bernyanyi. 1, 2, 3. Di fase embrionik sperma ovum bertemu lagi, terbentuk zigot kecil dan sel cepat membelahnya. Embrionya berkembang, bentuk organ nyata dalam telur dan dalam rahim. Hidupnya mulai terbentuk lalu menetas keluar. Fase pasca embrionik mulai berdatangan. Hewan kecil besar, badannya berkembang. Ada yang berubah bentuknya. Metamorfosis nyata dari larva ke dewasa. Hidup terus berputar lalu seterusnya. Yuk kita pelajari bahasa hidup hewan, pasca embrionik dan embrionik.